Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Pemirsa, saat ini kami berada di Semarang. Kami dan tim sedang nginep di salah satu hotel di Semarang. Terus kami ketemu dengan seorang wanita. Di sana kami melihat wanita yang sedang merenung. Terus tim kami mendekati. Di sini beliau kami undang untuk diskusi bersama di acara podcast dengan Sorot Nusantara. Assalamualaikum Mbak. Dengan Mbak Dona. Kedua dengan Mbak Dewi. Kita bersama dengan Mbak Dona dan Mbak Dewi. Kita pengen sharing nih Mbak, pengen ngobrol santai Mbak ya. Kalau Mbak Dona dari mana nih Mbak? Dari Semarang, Pak. Dari Semarang. Kalau Mbak Dewi? Semarang. Asalnya dari Semarang juga. Kami tadi sedikit mendengarkan cerita, mendengarkan curhat kisah haru tentang perjalanan mereka. Kita cerita dulu tentang Mbak Dona ya. Kita coba untuk diskusi tentang kisah perjalanan dari Mbak Dona. Mbak Dona ini saat ini berumur 18 tahun. Beliau saat ini yatim piatu. Terus saat ini beliau sedang keadaan hamil 7 bulan dan ditinggalkan oleh suaminya. Betul Mbak Dona? Bagaimana kisahnya Mbak? Boleh diceritakan nggak? Bisa, Pak. Ya, gimana ceritanya? Awal dari rumah tangga saya itu saya jalan kelas 2 SMA. Ya. Mau kelas 3 saya hamil. Hmm, Terus saya ngambil alih untuk nikah. Tapi nikah siri, Pak. Berarti melakukan hubungan terlarang dulu dengan pacarnya ya? Berarti saat masih sekolah? Berapa lama hubungan dengan pacarnya? Kalau di saat itu 1 tahun. 1 tahun hubungan dengan pacarnya, terus melakukan hubungan terlarang, terus menikah. Setelah menikah baru nikah siri? Setelah menikah. Setelah hamil baru nikah siri? Ya Allah. Dan saat ini gimana rasanya Mbak Dona? Nyesel, nggak ingin ngelakuin lagi ya Mbak ya. Bahwa setiap perjalanan pemirsa, setiap perjalanan manusia pasti punya sebuah kisah. Perjalanan manusia pasti punya sebuah pengalaman. Dan ini pengalamannya Mbak Dona. Terus saat ini Mbak Dona tinggal di mana? Tidak punya tempat tinggal. Sekarang ikut di nampung sama mama temanku. Namanya Mama Dewi. Mama Dewi. Berarti saat ini ikut Mama Dewi. Terus keluarganya gimana? Punya kakak? Punya. Kakaknya gimana? Kakaknya udah capek Kak sama aku. Lagian aku juga dibilangin suruh meninggal si cowok itu. Tapi akunya masih belum bisa Kak. Jadi kayak ngemaksain diri untuk bertahan dalam kondisi kayak gitu. Sering di KDRT ini suamiku sering main perempuan. Pernah sempat terjadi KDRT? Sering banget Kak. Dipukul sama suami? Terus saat ini suami meninggalkan, sejak kapan? Udah berapa sih Kak? Tapi sering ketemu. Sering ketemu? Pas aku main sama temanku kan pacaran sama dia, temannya dia, terus ada dia. Sampai saat ini masih sering ketemu? Masih sering. Kalau ketemu bagaimana? Biasa Kak. Oh biasa. Tapi masih kasih nafkah nggak? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak kasih nafkah, dan yang dikandungan anaknya tidak bertanggung jawab sama sekali? Nggak ada. Bilangnya nanti kalau keluar nih diambil sana, tapi kan saya sebagai ibu kan nggak terima toh Pak. Iya. Waktu saya apa sendiri, meskipun sendiri. Nah, untuk sehari-hari biaya hidup dari mana? Dikasih Mama Dewi makan. Dia sama Dewi. Ya. Punya harapan apa Mbak Dona? Ya pengen cepat berhenti lah Pak, nggak gini terus kan capek. Ya. Pemirsa, itu sebuah perjalanan dari Mbak Dona
yang mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua bahwa hidup itu pilihan, ada yang baik, ada yang tidak baik, tinggal manusianya masing-masing yang akan memilihnya. Itu Mbak Dena ya. Jadi kami hanya bisa menyampaikan Mbak Dena harus bersabar, ikhlas dalam menghadapi segala ujian, karena itu sebuah pilihan hidup yang diambil oleh Mbak Dona. Tapi nanti kami beserta dengan tim akan memecahkan dan mencari solusi bersama-sama bagaimana kita bisa membantu Mbak Dona. Gitu. Terus pemirsa, ada kisah satu lagi, yaitu kisah perjalanan dari Mbak Dewi, yaitu kisah perjalanan juga cukup seru dan cukup mengharukan. Gimana Mbak Dewi? Mbak Dewi sendiri saat ini tinggal di mana Mbak Dewi? Ya, saya kos pindah. Hidupnya nomaden ya Mbak ya? Iya. Istilahnya kontraktor ya Mbak? Kontrak sana, kontrak sini gitu. Terus Mbak Dewi punya anak berapa Mbak? Saya 4. Anaknya 4. Yang ikut sama Mbak Dewi berapa? Yang ikut saya 2. Oh, Yang ikut suami saya 2. nah saat ini suami di mana? Suami udah nikah lagi. Sudah nikah lagi. Keberadaannya di Semarang juga. Semarang. Terus tadi Mbak Dewi juga menceritakan katanya saat mau berpisah dengan suami sempat diusir ya Mbak ya. Iya. Kisahnya gimana Mbak? Ya waktu itu sebelum lebaran, anak saya yang cowok itu waktu dulu papanya. Dan sejak saat itu kan apa? Saya sering berantem sama suami. Ya. Terus saya juga bisa ranjang sama suami. Tapi saya nggak tahu ceritanya suami saya ke mertua saya apa. Terus pada waktu saat lebaran habis sholat itu tuh saya diusir dari kamar. Terus setelah diusir Mbak Dewi kemana? Setelah diusir, ya saya gelandang Gelandang. Tidur di jalan, di taman. di taman, bareng sama anak-anak. Enggak, anak saya yang cowok saya titipin budenya. Tidur budenya. Terus gelandang di taman sendiri Sama yang cewek. sama yang cewek. Sejak umur berapa Pak? Anak saya yang cewek waktu itu masih kelas 1 SMP. SMP. Satu SMP diajak gelandang sama mbaknya tidur di taman. Iya, karena tadinya kan tak suruh ikut papahnya, tapi dia nggak mau. Terus dia milih ikut saya, nggak apa-apa mah, tidur di jalan, yang penting sama mama. Terus sekolahnya gimana? Sekolahnya berhenti semua, Berhenti semuanya. karena bapaknya nggak mau mengeluarkan uang spesial pun buat anak-anak yang ikut saya. Iya, iya. Gelandang selama berapa tahun? Saya gelandang 2 tahun di Sampangan itu, sampai akhirnya saya bisa ngekos ya dari hasil ngamen. Dari hasil ngamen. Yang ngamen mbaknya sama anaknya. Iya, sama temen-temennya juga. Iya, iya, iya. Kalau ngamen biasanya di mana? Di perempatan. Kadang-kadang di perempatan, kadang-kadang masuk ke gang-gang. Keluarga. Ya. Terus setelah ngamen dapat hasil dikumpulkan, mulai buat ngekos. Iya, terus waktu itu kan saya sempat dapat kerjaan juga. Iya. Saya kerja di tempat teman saya Bu Dewi yang di asrama Brimob itu. Iya. Saya kerja di sana dari jam 7 pagi sampai jam 9. Iya. Jadi saya pulang habis kerja, saya langsung nyamperin anak-anak di Sampangan. Terus dari situ saya bisa nabung, akhirnya bisa ngekos Bisa ngekos. Sampai sekarang ya Mbak ya. sampai sekarang. Terus anak sekarang udah umur berapa tahun? Yang nomor 2 yang ikut saya itu 17. 17 tahun.
Terus yang perempuan 15 tahun. 15 tahun. Tapi sudah nggak sekolah, Enggak. nggak kerja, apa masih menjalankan aktivitas ngamen dan lain-lain? Enggak, yang cowok ini kan kerja juga. Oh, udah mulai kerja. Baru 2 hari kemarin tanggal 26, 27, 28. Terus harapannya Mbaknya gimana nih Mbak Dewi? Harapannya Mbak Dewi ke depan itu pengen apa? Ya pokoknya anak-anak dapat tempat tinggal lah yang layak Dapat lah. tempat tinggal yang layak, bisa punya hunian ya. Ya. Udah pengen nikah lagi nih Mbak Dewi? Enggak saya. Pertanyaan yang membuat Mbak Dewi tercengang karena beliau juga trauma, pengen menikah lagi kok disakiti. Terus gini Mbak Dewi, proses perjalanan hidup itu sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Dona, bahwa hidup itu berlika-liku, hidup itu pilihan. Kita siap senang ya harus siap susah, siap bahagia ya harus siap menderita, siap hidup ya harus siap mati. Namun saya yakin dengan kemauan, dengan berdoa pasti akan dapat merubah nasib kita. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Terus ini lagi Mbak Dona. Mbak Dona dulunya Nasrani, Yunsewu. Oh, ya Mbak Dewi. Iya, dulu sempat Nasrani. Terus saya Islam. Terus ya sekarang sampai sekarang. Sampai sekarang masih Muslim, alhamdulillah. Jadi pemirsa, beliau seorang mu'alaf yang saat ini beliau belajar dengan alam, beliau belajar dengan kehidupan. Jadi selain bisa ngaji ya Pak ya? Bisa ngaji, alhamdulillah. Sholat nggak? Sholat, alhamdulillah. Jadi gitu pemirsa, kami melihat satu pembelajaran yang luar biasa hari ini bersama dengan tim kami. Mungkin tadi ketika Mas Agung, tim kami tidak mendekati mereka berdua, tidak akan terjadi silaturahmi dan ngobrol kita pada hari ini. Mungkin kita undang saja Mas Agung, tim kita untuk hadir di acara podcast di Sorot Nusantara. Mas Agung, monggo silakan masuk Mas. Ya. Berdiri aja nggak apa-apa ya Mas ya. Iya Mas. Oke. Ada pertanyaan Mas Agung? Pertanyaan saya mungkin hanya sebatas memberitahukan aja, juga mengingatkan buat kita juga semua bahwa namanya rezeki itu tidak semuanya kita dapatkan. Dalam arti seperti ini, kalau tadi saya tidak ketemu dengan Bu Dewi dan Mbak Dona, tidak mencoba secara berani untuk membuka pembicaraan, kemungkinan tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Kita bisa tahu penderitaan yang mereka sedang alami. Allah kasih petunjuk juga kepada kita semua, kok bisa arahnya seperti ini. Dan Allah juga memberikan kemudahan untuk bisa dapat ngobrol dengan Mbak Dewi dan Mbak Dona ya Mas Imam ya. Itu semua adalah jalan Allah. Sampai dalam arti yang seperti ini mungkin bukan terjadi sama Mbak Dewi atau Mbak Dona, banyak. Tetapi Allah juga yang akan menentukan dengan siapa mereka akan bertemu. Kebetulan Allah kasih jalan ketemu dengan tim kami, dengan tim Sorot Nusantara dan Media Suara Mabes. Jadi kita berbincang dengan Mbak Dewi dan Mbak Dona. Harapan kita membantu supaya mereka mendapatkan tempat tinggal dan mereka bisa juga dalam arti di sana
mempunyai suatu aktivitas atau kegiatan yang lebih positif, yang mengarahkan daripada Mbak Dewi sendiri anak-anaknya kembali lagi dalam arti dengan susunan keluarga yang baik seperti itu. Dan kebetulan juga Mbak Dona sedang hamil, juga supaya apabila ada satu tempat yang bisa ditempati itu bisa secara normalisasi dalam menjaga Mbak Donanya, dalam menjaga kandungannya terutama, karena ini adalah nantinya calon bayi yang harus berarti mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi. Saya rasa seperti itu aja Mas Imam. Terima kasih. Dari saya, si Bu Dewi, Mbak Dona, dan terutama juga dari Sorot Nuswantoro TV. Seperti itu aja saya rasa. Terima kasih. Terima kasih. Mohon pamit ya. Terima kasih Mas Eko. Ya. Jadi gitu Mbak Dona, Mbak Dewi, kisah perjalanan manusia berbeda-beda. Saya punya perjalanan hidup, Mbak Dewi punya perjalanan hidup, Mbak Dona punya perjalanan hidup. Tapi insya Allah saya yakin ketika manusia diuji oleh Allah dengan berbagai macam hal, maka akan dinaikkan derajatnya. Karena ketika anak sekolah ujian itu sebagai tanda untuk kenaikan kelas. Sama seperti Mbak Dona dan Mbak Dewi saat ini sedang diuji, itu sebagai bentuk dan pertanda akan ada kenaikan kelas, kenaikan derajat gitu. Dan insya Allah Mbak Dewi, Mbak Dona, kami tim Sorot Nuswantoro siap membantu apa yang bisa kami bantu. Nanti bisa komunikasi dengan tim kami. Insya Allah tim kami ada majelis di Purbalingga, terus ada pondok pesantren, bisa tinggal di sana dengan layak, bisa dengan kehidupan yang normal. Insya Allah kami siap membantu gitu, Pak Dewi. Dan kebetulan kami juga dengan Polres Purbalingga mengadakan satu program namanya Tingtong. Itu program dari Polres Purbalingga untuk membantu sesama. Dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dona dan Mbak Dewi menjadi poin-poin untuk pembelajaran masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja Mbak Dewi, Mbak Dona untuk sesi obrolan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat di seluruh Nusantara. Oke, demikian kegiatan podcast kita pada hari ini. Itu terus di sesi kegiatan berikutnya di Sorot Nuswantoro.